Sementara Anda menjalani perjalanan hidup, Anda dapat mengambil jalan dari ketiadaan tujuan kepada kehidupan yang bertujuan. Apakah Anda pernah bertanya, mengapa saya ada di sini? Atau apakah tujuan hidup saya? Apakah tujuan hidup saya harus sama dengan ayah saya, atau guru saya, atau kakek saya? Kebanyakan kita telah diajar untuk berjuang keras agar sukses secara ekonomi, pekerjaan, fisik, dan semua area hidup kita. Tetapi belum tentu dengan pencapaian itu saya akan memperoleh kepuasan. Barbara Walters pernah mewawancarai seorang miliarder Ted Turner. Apa sih rasanya menjadi seorang yang begitu kaya? Kemudian Turner menjawab, kekayaan itu seperti tas kertas. Semua orang melihat tas itu, semua orang menginginkannya. Tetapi jika kamu mendapatkan tas tersebut, kamu akan menemukan bahwa isinya sebenarnya kosong. Ada banyak orang yang memiliki tas kesuksesan, tetapi tidak pernah menemukan tujuan dan makna dari hidup mereka. Apa gunanya saya berkorban dan bekerja keras, lalu menemukan bahwa saya sebenarnya tidak pernah merasa puas atau bahagia? Apa yang akan saya miliki pada akhir hidup saya ketika saya mati dan berdiri di hadapan Allah? Alkitab mengatakan, apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia, tapi ia kehilangan jiwanya? Pertanyaan-pertanyaan penting ini pernah dijawab oleh Raja Salomo. Salomo benar-benar kaya dan menikmati seluruh kenyamanan hidup. Ia adalah orang yang paling berkuasa di dunia pada zaman itu. Ketika Salomo merenungkan mengenai hidupnya dan usahanya untuk mengisi kekosongan hidup itu, ia menyimpulkan, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Ia kemudian menulis, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Blaise Pascal, seorang pakar matematika, fisika, dan filsuf agama yang hidup pada tahun 1600-an melukiskannya seperti ini. Ada kekosongan ilahi dalam hati setiap manusia yang tidak dapat diisi oleh apapun juga, selain oleh pencipta itu sendiri. Ya, kekosongan itu memang hanya dapat diisi saat kita memiliki hubungan dengan Sang Pencipta. Jika kita tidak berdamai dengan Pencipta itu, kita tidak akan pernah memiliki tujuan yang sejati bagi kehidupan kita. Jadi, bagaimana Anda bisa menyesuaikan diri Anda dengan Allah dan menemukan tujuan sejati bagi hidup Anda? Jawabannya adalah bahwa Anda harus menerima Yesus Kristus sebagai sahabat sejatimu dan menaati setiap pengajarannya. Biar saya menjelaskannya lebih lanjut. Allah adalah pribadi yang sempurna dan di dalam Dia tidak ada ketidaksempurnaan. Jika Ia tidak seperti itu, maka Ia bukan Allah. Tapi kita semua telah gagal memenuhi kesempurnaan Allah itu karena kita telah secara sengaja tidak taat kepadanya. Dan itu disebut dosa. Akibat dari dosa adalah kematian. Namun, kita tidak mampu membayar harga dosa itu, karena jika kita dihukum mati, bagaimana mungkin kita dapat berhubungan dengan Allah? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu ketika kita masih berdosa, Yesus mati bagi kita dan membayar hukuman dosa itu bagi kita. Dengan memberikan hati kita, pikiran kita, dan kekuatan kita kepada Yesus, maka hidup kita akan penuh makna. Allah memiliki tujuan dalam hidupmu. Ia mau Anda hidup sukses dan bahagia. Tetapi sukses dan kebahagiaan itu hanya ditemukan melalui ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah akan menghasilkan perkara-perkara yang lebih dari apa yang kita bayangkan dan doakan. Langkah pertama dalam menemukan tujuan Allah bagi hidup Anda adalah meninggalkan dosa-dosa dan meminta Yesus untuk mengontrol seluruh hidup Anda. Mari kita berbicara kepada Yesus sekarang. Yesus yang terkasih, saya membutuhkan Engkau untuk mengisi kekosongan dan ketiadaan tujuan dalam hidup saya. Ampunilah dosa saya dan berikanlah makna serta tujuan bagi hidup saya ini. Saya menyerahkan hati saya kepada Engkau dan meminta Engkau untuk mengontrol seluruh hidup saya. Terima kasih Yesus. Amin. Oke, inilah yang perlu Anda lakukan sekarang. Klik mouse Anda kepada kata ya di bagian bawah video ini dan akan ada seorang yang menolong Anda. Mungkin Anda tertarik dengan pembahasan ini tetapi Anda belum siap untuk melangkah kepada Yesus. Ingat, Ia akan tetap setia menantikan Anda. Yesus mengasihi Anda.